Malam di jalur Pantura selalu penuh dengan kehidupan. Truk-truk besar melaju dengan lampu sorotnya yang menyilaukan. Angin laut membawa aroma asin yang khas, dan suara knalpot kendaraan berat menjadi latar suara yang tak henti-henti. Arman, seorang sopir truk yang membawa muatan barang dari Jakarta menuju Surabaya, mengusap wajahnya yang lelah. Matanya terasa berat, tubuhnya pegal, dan perutnya mulai keroncongan. Ketika ia melewati sebuah tikungan yang sepi, matanya menangkap sebuah warung kopi di tepi jalan. Lampunya temaram, tapi cukup terang untuk terlihat jelas di tengah kegelapan malam. Sebuah papan kayu bertuliskan Warung Kopi Busari, buka 24 jam, bergoyang pelan terkena angin. Arman tak berpikir panjang. Ia menepikan truknya dan turun. Warung itu tampak seperti warung biasa, dengan beberapa meja kayu dan bangku panjang. Aroma kopi hitam yang pekat langsung menyambutnya. Di dalam, hanya ada seorang perempuan paruh baya berdiri di balik meja. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi senyumannya ramah. "Mampir dulu, Mas. Minum kopi biar segar," ucapnya dengan suara lembut. Arman mengangguk dan duduk. Ia memesan kopi hitam dan pisang goreng. Tak lama kemudian, perempuan itu meletakkan secangkir kopi panas di depannya. "Sudah lama jualan di sini, Bu?" tanya Arman sambil meniup kopi. Perempuan itu tersenyum samar. "Sudah sangat lama, Mas. Warung ini selalu ada untuk mereka yang butuh istirahat." Arman mengangguk, tak terlalu memperhatikan kata-katanya. Ia menyeruput kopinya dan merasakan kehangatan yang langsung mengalir ke tubuhnya. Namun, baru beberapa teguk, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Suasana warung terasa aneh. Ia baru sadar bahwa sejak masuk, ia tidak mendengar suara kendaraan yang melintas di luar. Padahal, ini jalur Pantura, jalur tersibuk di Jawa. Arman menoleh keluar. Jalan raya tampak gelap dan kosong. Tidak ada satupun lampu kendaraan yang melintas. Dada Arman mulai terasa sesak. Ia melirik jam tangannya. 02.30 pagi. Ia yakin baru beberapa menit duduk di warung ini, tapi entah kenapa waktu seakan berjalan lebih cepat. Saat ia hendak berdiri, sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut warung, ada seorang pria tua dengan wajah tertunduk, mengenakan jaket lusuh. Pria itu duduk diam, tak bergerak sedikit pun. "Mas sendirian?" tanya Arman mencoba mencairkan suasana. Perempuan di balik meja menoleh ke arah pria tua itu, lalu kembali menatap Arman. "Oh, dia memang selalu di sini." Arman menelan ludah. Perasaan tak nyaman semakin besar. Saat ia hendak membayar dan pergi, pria tua itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Wajah yang seharusnya penuh keriput itu kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya kulit rata yang seakan menutupi seluruh wajahnya. Arman tersentak mundur. Kursinya jatuh. Namun, ketika ia menoleh ke perempuan pemilik warung, wajah perempuan itu juga berubah. Kulitnya memucat, bibirnya membiru, dan matanya menatapnya tanpa berkedip. "Mas, mau tambah kopi?" Tubuh Arman membeku. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Dari luar warung, samar-samar terdengar suara klakson truk yang panjang, seperti peringatan. Warung kopi itu mulai terasa semakin dingin, dan Arman sadar ia sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya. Arman berusaha menggerakkan kakinya, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Matanya bergerak liar, mencari jalan keluar. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Warung kopi itu berubah. Dinding kayunya tampak lebih tua, penuh retakan dan bercak hitam. Lampu yang semula menerangi meja kini meredup, hampir padam. Bau kopi yang tadinya harum berubah menjadi anyir, bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Perempuan yang tadi menyajikan kopi kini berdiri lebih dekat, menatap Arman dengan mata kosong. "Mas, tambah kopi?" Suaranya terdengar seperti gema yang memantul di ruangan sempit. Arman mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke pria tua di sudut warung, tapi sosok itu sudah menghilang. Kursi tempatnya duduk masih bergoyang pelan, seperti baru saja ditinggalkan. Ketakutan semakin mencengkeramnya.
Dengan sisa tenaga, Arman menguatkan diri dan berlari keluar. Begitu ia berhasil keluar dari warung, tubuhnya tersentak. Jalan yang tadi dilewati sudah berubah. Jalur Pantura yang ramai kini lenyap. Tak ada truk, tak ada mobil, tak ada cahaya lampu jalan. Yang ada hanya kabut pekat dan suara jangkrik dari kejauhan. Arman menoleh ke belakang. Warung kopi itu masih berdiri, tapi tampak lebih suram, seperti bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya berlubang, papan namanya miring, dan jendela kayunya pecah. Panik, Arman merogoh saku celananya, mencari ponselnya. Saat layar menyala, hatinya semakin ciut. Tidak ada sinyal. Sebuah suara tawa pelan terdengar dari dalam warung. Arman menelan ludah, langkahnya mundur perlahan. Ia harus pergi dari sini. Namun saat ia menoleh ke jalan di depannya, darahnya seakan membeku. Di tengah kabut, sesosok bayangan berdiri tegak. Tubuhnya tinggi, mengenakan pakaian seperti sopir truk, tapi wajahnya tertutup bayangan. Bayangan itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri di sana, mengawasinya. Arman mundur lagi, tapi tubuhnya membentur sesuatu. Seseorang berdiri tepat di belakangnya. Napasnya memburu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Sosok perempuan pemilik warung berdiri di sana, tersenyum lebar, dengan mata hitam pekat. "Mas, mau tambah kopi?" Sebelum Arman bisa berteriak, semuanya menjadi gelap. Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Kepalanya berdenyut hebat, dan napasnya masih memburu. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ia sedang duduk di kursi kayu yang familiar. Matanya membelalak. Ia kembali duduk di warung kopi itu. Cangkir kopi di hadapannya masih utuh, mengepulkan asap tipis. Pisang goreng yang belum ia sentuh tetap berada di piring. Tidak, ini tidak mungkin. Ia yakin sudah melarikan diri. Arman mengedarkan pandangannya. Warung itu tampak seperti semula, seperti tak terjadi apa-apa. Perempuan pemilik warung berdiri di balik meja, tersenyum ramah seolah tak ada yang aneh. Tapi ada satu hal yang membuatnya semakin ngeri. Di sudut warung, pria tua tanpa wajah itu masih duduk diam. Arman merasakan bulu kuduknya meremang. Ia harus keluar dari sini. Dengan napas tercekat, ia berdiri cepat dan bergegas menuju pintu warung. Namun, baru beberapa langkah, suara perempuan itu menghentikannya. "Mas Arman, kopi belum habis, kenapa buru-buru?" Arman terhuyung mundur. Ia belum pernah menyebutkan namanya. Perempuan itu masih tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Arman merinding. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang bukan manusia. Dengan sisa keberanian, Arman menatap perempuan itu dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Senyum perempuan itu melebar. "Aku pemilik warung ini, Mas. Dan warung ini sudah ada sejak lama. Sangat lama." Arman mencengkeram dadanya. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, kepalanya berputar. Sesaat sebelum pandangannya gelap, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dinding warung itu dipenuhi foto-foto sopir truk. Ratusan foto. Dan di salah satu foto yang paling baru adalah dirinya sendiri. Arman terbangun dengan napas tersengal. Sekujur tubuhnya berkeringat dingin. Jantungnya masih berdegup kencang. Tetapi kali ini ia tidak lagi di dalam warung. Ia berada di dalam truknya. Kursi kemudi terasa familiar, tangannya masih menggenggam setir, dan mesin truknya dalam keadaan mati. Lampu jalan di luar remang-remang, memberikan penerangan samar pada jalur Pantura yang sepi. Apa tadi hanya mimpi? Arman segera meraba sakunya, mencari ponselnya. Saat layar menyala, perutnya terasa mual. Pukul 02.30 pagi. Sama seperti saat ia masuk ke warung itu. Pikiran Arman berkecamuk. Tidak, ini tidak masuk akal. Ia yakin sudah masuk ke warung kopi, minum kopi, lalu apa? Ia mencoba mengingat, tapi kepalanya berdenyut hebat. Kenangan tentang perempuan pemilik warung, pria tua tanpa wajah, dan foto-foto di dinding kembali menghantui pikirannya. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan mesin truk dan menginjak pedal gas. Ia harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Truk melaju kencang menembus malam. Roda berderu di atas aspal, dan Arman terus melirik kaca spion, memastikan warung itu semakin jauh di belakangnya. Namun beberapa menit kemudian tubuhnya menegang. Di kejauhan di sisi kanan jalan, sebuah warung kopi berdiri. Lampu temaramnya menyala redup.
Papan kayu yang menggantung di depannya tertulis jelas, "Warung Kopi Busari, buka 24 jam." Arman hampir menghantam rem seketika, tapi tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ia baru saja meninggalkan warung itu. Bagaimana bisa ia kembali ke tempat yang sama? Ia panik dan menginjak gas lebih dalam, berharap meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi beberapa kilometer kemudian, warung itu muncul lagi. Lagi dan lagi, setiap kali ia melewati tikungan, warung kopi itu tetap ada di sisi jalan, seolah menunggunya. Arman mulai kehilangan akal. Ia berteriak frustasi, memukul setir dengan kedua tangannya. Ini tidak mungkin, aku terjebak. Matanya mulai basah oleh ketakutan. Lalu ia melihat sesuatu di kaca spion. Seseorang duduk di kursi penumpang sebelahnya. Pelan-pelan Arman menoleh. Pemilik warung kopi itu sedang duduk di sana, tersenyum dingin. "Mas, kenapa buru-buru?" Truknya bergetar hebat. Arman membuka mulutnya untuk berteriak, tapi suara tertahankan di tenggorokannya. Matanya gelap, tubuhnya terhempas ke kursi. Dan di kejauhan suara tawa pelan menggema di sepanjang jalan. Arman tersentak bangun dengan tubuh bergetar. Truknya masih melaju, tapi tangannya tak lagi menggenggam setir. Seseorang sedang mengemudi. Ia menoleh dengan napas tercekat. Pemilik warung kopi itu ada di kursi pengemudi. Tangannya yang pucat dan kurus mencengkeram setir dengan tenang, matanya tetap menatap lurus ke jalan. "Istirahat saja, Mas. Biar aku yang bawa," ucapnya dengan suara pelan, tapi mengandung sesuatu yang menyeramkan. Arman tersentak mundur hingga membentur pintu. Napasnya semakin berat. Ia harus keluar dari sini. Tapi sebelum bisa bergerak, truk tiba-tiba mengerem mendadak. Tubuhnya terdorong ke depan, hampir mengenai dashboard. Di luar, kabut pekat menyelimuti jalan. Tak ada cahaya lampu kendaraan lain, hanya keheningan yang menyesakan. "Sudah sampai," bisik perempuan itu. Arman menelan ludah menatap ke depan. Matanya membelalak. Jalan di depan bukan lagi jalur pantura. Yang ada hanya sebuah jalanan tanah sempit yang berakhir di tepi jurang. Di bawah sana, samar-samar ia bisa melihat sesuatu yang mengerikan. Rongsokan truk dan mobil berserakan, tertutup kabut dan debu. Arman mulai menyadari sesuatu. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Ia bukan korban pertama. Banyak sopir truk lain yang sudah terjebak di sini sebelumnya. Dan sekarang giliran dirinya. "Kau, siapa sebenarnya?" Suaranya bergetar. "Aku hanya penjaga warung untuk mereka yang tersesat." Tangan panjangnya terulur ke arah Arman. Arman berteriak, meraih pegangan pintu dan menariknya sekuat tenaga. Pintu terbuka dan tanpa berpikir panjang ia melompat keluar. Tubuhnya terhempas ke tanah berdebu. Lututnya terluka, tapi ia tidak peduli. Dengan tergesa-gesa, ia bangkit dan berlari ke arah hutan di seberang. Di belakangnya, terdengar suara jeritan. Ia menoleh sekali lagi. Truknya bergerak sendiri menuju jurang, lalu terjun ke dalam kegelapan. Arman terhuyung, dadanya naik turun. Ia selamat, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Sampai ia melihat ke depan. Di tengah hutan berkabut, sebuah papan kayu berdiri. Tulisan di papan itu membuat tubuhnya kembali gemetar. "Warung Kopi Busari, buka 24 jam." Arman menatap papan kayu itu dengan tubuh bergetar. Tidak, ini tidak mungkin. Ia baru saja melarikan diri dari warung itu. Tapi sekarang warung itu kembali ada di depannya. Jantungnya berdetak cepat. Dengan langkah ragu, ia mundur selangkah, berharap bisa pergi. Namun, kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Dari dalam warung, terdengar suara kursi bergeser. Cahaya lampu temaram menerangi sosok yang perlahan melangkah keluar. Perempuan pemilik warung berdiri di ambang pintu, tersenyum seperti sebelumnya. "Mas Arman sudah lelah berlari?" Arman bingung. Bagaimana dia tahu namanya? Kenapa ia terus kembali ke tempat ini? Perempuan itu berjalan mendekatinya, tatapannya tajam seperti menembus pikirannya. "Sudah takdir, Mas. Setiap orang yang mampir ke warung ini akan tetap di sini, seperti yang lain." Arman menggeleng keras. Tidak, ia tidak akan berakhir seperti mereka. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah hutan, menerobos semak-semak tanpa peduli luka di kulitnya. Ia terus berlari, tak berani menoleh ke belakang. Tapi setelah beberapa menit, ia keluar dari hutan. Dan yang ada di hadapannya membuat tubuhnya hampir roboh. Warung kopi itu berdiri di depannya lagi. Lampunya masih menyala. Asap dari cangkir kopi mengepul. Ya, dan perempuan itu masih berdiri di sana.
Sudah aku bilang Mas, warung ini tidak bisa ditinggalkan. Arman menjerit dalam hati, ia terjebak. Lalu dari dalam warung, ia mendengar suara langkah kaki. Seseorang lain datang. Seorang sopir truk muda memasuki warung, terlihat lelah dan haus. Ia mengambil tempat duduk, tak menyadari tatapan Arman yang dipenuhi ketakutan. Perempuan itu berbalik, menyambut tamu barunya dengan senyuman. Mau pesan kopi, Mas? Saat itu Arman menyadari satu hal mengerikan. Ia bukan lagi tamu di warung ini. Dia adalah bagian dari warung ini. Arman berdiri terpaku di depan warung. Kepalanya terasa berputar. Aku bukan lagi tamu. Aku bagian dari warung ini. Kata-kata itu terus berulang di pikirannya, membuatnya semakin takut. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Di dalam warung, sopir truk muda itu menyeruput kopinya. Matanya terlihat mengantuk, seperti Arman saat pertama kali masuk ke warung ini. Perempuan pemilik warung masih tersenyum. Tapi kali ini, Arman melihat sesuatu yang dulu tidak ia sadari. Di balik senyuman itu ada rasa lapar. Lalu perempuan itu menoleh ke arahnya. Arman, waktumu sudah tiba. Arman mundur selangkah. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Perempuan itu tertawa kecil. Setiap orang yang terjebak di sini harus menjalankan tugasnya. Aku pemilik warung, dan kau... Ia menatapnya dalam-dalam. Kau harus meneruskan warung ini. Jantung Arman hampir berhenti. Tidak, aku tidak mau. Perempuan itu menghela napas seolah sudah menduga jawabannya. Kalau begitu kau akan bernasib sama seperti mereka. Arman mengerutkan kening. Mereka? Lalu ia sadar. Ia melihat ke sudut warung. Di sana, pria tua tanpa wajah yang dulu ia lihat masih duduk diam. Tapi kali ini, ia bukan satu-satunya. Ada banyak sosok lain. Puluhan, bahkan ratusan. Beberapa adalah sopir truk, beberapa lainnya memakai pakaian berbeda. Wajah mereka kosong, mata mereka gelap tanpa ekspresi. Mereka adalah orang-orang yang menolak meneruskan warung ini. Arman merasa tubuhnya melemas. Ia harus memilih. Menjadi bagian dari mereka, atau meneruskan warung ini. Sopir truk muda itu masih duduk santai, tak sadar bahaya yang mengintainya. Lalu perempuan itu berkata, "Bantu aku layani tamu, atau gantikan mereka yang hilang." Arman menggertakkan giginya. Ini bukan pilihan yang mudah, tapi waktu terus berjalan. Dan warung ini tidak pernah tutup. Arman berdiri kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sopir truk muda di dalam warung masih duduk santai, menyeruput kopinya, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang menjadi santapan berikutnya. Perempuan pemilik warung melangkah mendekat. "Cepatlah Arman, pilih sekarang." Arman menoleh ke sudut warung, melihat sosok-sosok tanpa wajah yang duduk membisu. Dingin mengalir ke tulang punggungnya. Jika ia menolak, maka ia akan berakhir seperti mereka. Jadi aku harus ikut menjalankan warung ini? Tangannya mengepal. Ia bukan pembunuh. Ia tidak bisa menjerumuskan orang lain ke dalam kutukan ini. Tapi jika ia menolak, maka ia akan menghilang, menjadi salah satu makhluk yang duduk tak bernyawa di sudut warung. Matanya beralih ke sopir truk muda itu, lalu ke pemilik warung yang menatapnya dengan sabar namun mengancam. "Bagaimana Arman?" bisiknya. Arman menggertakkan giginya. "Tidak, aku tidak bisa. Aku lebih baik mati daripada menjadi penerus warung iblis ini." Tanpa pikir panjang, Arman meraih cangkir kopi yang ada di meja dan melemparkannya ke perempuan itu. Cairan hitam panas mengenai wajahnya, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Perempuan itu menjerit dengan suara yang bukan manusia. Kulitnya mencair seperti lilin, matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar suara geraman yang mengerikan. "Kau memilih melawan?" Seluruh ruangan bergetar. Cahaya lampu berkedip-kedip. Sosok-sosok tanpa wajah di sudut warung mulai bergerak, berdiri dari kursinya dengan gerakan patah-patah, seperti boneka rusak. Sopir truk muda itu tersentak kaget. "Apa-apaan ini?" Arman menarik napas cepat. Ia tidak punya waktu. Dengan tenaga penuh, ia meraih tangan sopir truk muda dan menariknya keluar dari warung. Keduanya berlari sekuat tenaga, meninggalkan warung yang kini dipenuhi suara jeritan mengerikan. Di belakang mereka, perempuan pemilik warung merangkak keluar dengan tubuh yang mulai berubah. Matanya kini hitam sepenuhnya. Mulutnya menganga lebih lebar dari manusia normal. Dan tangannya, kini bukan lagi tangan manusia, melainkan cakar tajam seperti makhluk dari neraka. "Kalian tidak akan pernah bisa pergi." Tapi Arman tidak mendengarkan.
Ia terus berlari bersama sopir muda itu, menembus gelapnya malam. Namun, apakah mereka benar-benar bisa keluar dari tempat ini? Apa-apaan ini, Mas? Kenapa kita balik ke sini? Arman tidak tahu harus menjawab apa. Yang jelas, mereka telah terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Di belakang mereka, suara langkah kaki mulai terdengar. Arman dan sopir muda itu berbalik, sosok-sosok tanpa wajah dari dalam warung kini keluar satu persatu. Mereka berjalan lambat, namun pasti mendekati mereka berdua dengan gerakan kaku dan menyeramkan. Mereka dikelilingi dan terjebak. Pemilik warung itu tersenyum puas. Waktumu sudah habis, Arman. Arman mengepalkan tangannya. Ia tidak mau mati di sini. Namun sebelum ia sempat berpikir untuk lari lagi, salah satu sosok tanpa wajah meraih tangannya dengan kuat. Dan tiba-tiba, sesuatu menariknya masuk ke dalam kegelapan. Arman menjerit saat tangan dingin itu menariknya ke dalam kegelapan. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghisapnya ke dalam dunia lain. Sopir truk muda itu mencoba meraihnya, tapi terlalu terlambat. Arman terseret masuk ke bayangan pekat yang muncul di depan warung. Di dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan lain, wajah-wajah tanpa mata. Sosok-sosok yang dulunya adalah manusia, kini menjadi bagian dari warung. Pemilik warung ini sekarang, suara pemilik warung berbisik di telinganya. Arman berusaha berteriak, tapi tubuhnya membeku. Bayangan hitam mulai merayapi tubuhnya, merasuk ke dalam kulitnya. Ia bisa merasakan jiwanya terkoyak, perlahan berubah menjadi salah satu dari mereka. Tidak, aku tidak mau. Lalu sesuatu terjadi. Terdengar suara keras. Sopir truk muda itu melemparkan sebuah jeriken ke tanah. Bau bensin menyebar ke udara. Arman tersentak sadar. Dari kegelapan, ia melihat sopir itu menggenggam pemantik api dengan tangan gemetar. Mas Arman, maaf. Aku nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Tapi kalau warung ini harus lenyap, maka semuanya harus terbakar. Pemantik itu menyala. Dalam sekejap api menjalar ke seluruh warung. Suara jeritan menggema. Sosok-sosok tanpa wajah berhamburan, terbakar dalam kobaran api yang membesar. Pemilik warung menatap sopir itu dengan mata membara. Kau pikir api bisa menghancurkan tempat ini? Warung ini sudah ada sejak lama, tidak akan lenyap begitu saja. Namun kali ini ia salah. Arman merasakan cengkeraman bayangan itu melemah. Ia melihat celah, seperti sebuah kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia berlari keluar dari kegelapan, terlempar ke tanah dengan napas memburu. Di belakangnya, warung itu mulai runtuh, ditelan api. Pemilik warung berteriak marah. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu. Sebelum tubuhnya benar-benar lenyap, ia menatap Arman dengan tatapan penuh dendam. Aku akan kembali. Warung ini akan kembali. Kau tidak bisa menghapus kutukan ini selamanya. Lalu semuanya hancur. Warung itu runtuh dalam kobaran api. Sosok-sosok tanpa wajah menghilang satu persatu. Dan kemudian hanya ada keheningan. Arman dan sopir truk muda itu tergeletak di tanah, terengah-engah. Langit mulai terang. Tidak ada lagi warung. Tidak ada lagi suara gaib. Hanya puing-puing terbakar yang tersisa. Mereka selamat. Namun di antara sisa abu yang terbakar, Arman melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah papan kayu, masih utuh meskipun semuanya telah hancur. Di papan itu tertulis, "Warung kopi jalur Pantura selalu buka." Arman menelan ludah. Ia tahu ini belum benar-benar berakhir.